Halo, selamat datang di podcast Random Talk. Oke, kalian semua sekarang lagi dengerin aku, Amalia Ridani. Jadi ini episode ketiga aku. Ya, jaraknya lumayan jauh banget sih sama episode 2. Almost 11-12 bulanan lah ya. Tapi ini podcast pertama aku di 2021. There were so many reason yang bikin aku stop lama banget. Salah satunya waktu itu laptop aku rusak. Materi yang udah aku siapin ada di situ semua. Dan aku baru bisa lanjut dengan topik yang sama di episode 3 yang baru aku bikin sekarang ini. Tapi aku waktu itu sempat coba lari ke Spoon sih. Menurut aku di situ bisa bebas ngaco sekalian. Jadinya the real random talk di situ. Sebenarnya bisa aja sih aku bikin podcast cuman pakai HP. Tapi karena aku udah terlanjur males bikin materi, itu hasil dari beberapa sumber yang aku kumpulin dan butuh waktu lagi kan buat ngerangkumnya. Ya daripada ngaco aku udah gak mood mikir, jadi aku gak ambil pusing, ya udahlah aku biarin aja stuck di episode 2 dulu. Waktu itu aku bahas soal self-acceptance, heal insecurity ya kalau gak salah. Nah kali ini aku ambil topik yang gak jauh-jauh dari itu, jadi bisa dibilang masih nyambung sama insecurity. So I choose quarter life crisis atau QLC. Jadi quarter life crisis itu adalah proses pencarian jati diri yang biasa terjadi di usia 25-30 tahunan. Biasanya kalian udah mulai bingung nih sama urusan hidup. Ya bisa dibilang kalian mulai mempertanyakan soal tujuan hidup, questioning the direction of your karir, misal relationships, dan overall tentang life purpose kalian. Gak usah khawatir, it's actually normal, semua orang yang hidup pasti ngalamin QLC ini. Ada juga yang bilang krisis ini adalah transisi from a kid who is told what to do, does it, dan sampai dapetin rewards, menuju ke adult who has to figure out everything for kayak kepentingan mereka sendiri. Gimana ya? Ya pokoknya itu berarti kalian sedang berproses buat nemuin jati diri kalian gitu loh. Terus biasanya orang ngerasa gak bahagia menjalani rutinitas yang dia punya, sering cemas sama apa yang bakal terjadi di masa depan, dan minder pas ngeliat aktivitas temen di sosial media. Selain itu kalian juga mulai menyadari nih kalau segala hal gak selalu berjalan sempurna sesuai planning yang udah kalian bikin. Aku pilih topik ini bukan tanpa alasan ya. Jadi aku bakal cerita sedikit dari apa yang aku alamin sejauh ini soal QLC. Jadi waktu itu aku sempat ngalamin masa-masa kehilangan jati diri aku. Aku bingung banget mau ngapain, harus apa. Aku ngerasa gak bisa ngelakuin apapun, ngerasa gak punya kelebihan apapun. Jujur dari aku sekolah TK sampai SMP, basic aku di seni rupa. Nah terus waktu SMA aku banting setir ke musik, karena aku pengen coba ikutin ayah yang dulunya guru musik. Sampai kuliah pun aku ikut SNMPTN buat jurusan seni musik, tapi gak lolos dan aku masih tetap coba lagi terus di SBMPTN dan masih gak lolos. Karena emang orang tua kurang setuju sih kalau aku terjun di dunia musik-musikan or whatever they said itu. Dan gimana ya, mereka mau aku pilih jurusan yang berhubungan sama IT, dan aku pilih informatika. Tapi makin kesini aku ngerasa tersesat, makanya aku bingung harus ngawali dari mana nih. Aku harus apa sih biar aku bisa memutuskan aku ini maunya jadi apa. Waktu itu aku jadi lebih sensitif, gampang insecure. Pokoknya cepet banget ke-trigger hal-hal eksternal yang bikin aku overthinking. Sampai udah beberapa kali aku konsul ke psikolog, tapi akhirnya balik lagi. Terus akhirnya aku disaranin temen aku buat gabung di sekolah kepribadian. Kalian bisa cek di Instagram @sekolahkepribadian kalau mau coba join.
Aku nggak tahu sih masih ada batch-nya atau enggak, karena biasanya terbatas banget. Nama mentornya Debbie Agus. Halo Kak Debbie. Jadi di situ bakal ada tes kepribadian, extrovert, introvert, memahami emosi dan potensi diri juga. Bisa bebas konsultasi kapanpun. Ntar bakal banyak game sama kuisnya juga. Oh ya, setiap pagi kalian juga bakal dikasih quotes-quotes motivasi. Terus pokoknya enak kan bangun tidur buka HP langsung dapat energi positif gitu buat ngawalin hari. Nah, aku mulai ngerasa better than before nih di sini setelah join di sekolah kepribadian. Bisa dibilang ini kayak terapi gitu loh. Aku bisa lebih damai sama diri sendiri. Itu yang terpenting sih. Kita harus kenal sama diri sendiri dulu, terus lebih tenang ngadepin masalah. Jadi pelan-pelan aku mulai bisa melihat potensi mana yang harus aku kembangin, dan apa-apa aja sifat burukku yang harus aku kurangin atau mungkin aku hilangin. Dengan begitu bakal lebih mudah buat nentuin jalan hidup. Ya meskipun sekarang aku juga masih struggle sih, tapi pokoknya aku ngerasa lebih baik deh dari sebelumnya. Kalian juga jangan sungkan buat curhat ke orang-orang terdekat kalian, karena sharing itu penting banget. Aku tipe-tipe orang yang suka curhat sih, podcast juga salah satu media buat aku curhat. Bedanya kalau curhat di sini, aku kemasnya lebih rapi, biar biar bisa nyampe ke banyak orang gitu. Terus ibadahnya juga banyakin bro. Jujur waktu itu aku emang gak terlalu peduli sama spiritual. Semakin ada masalah, aku semakin lari, aku semakin kabur dan marah sama Tuhan. Tapi itu bukannya nyelesain masalah, malah ada aja masalah-masalah baru yang muncul sampai di titik aku benar-benar capek hidup. Aku bingung harus usaha apa lagi, gak bisa ngapa-ngapain. Dan aku baru sadar sampai situ, ternyata emang hubungan sama Tuhan itu penting. Kalau solusi sih sebenarnya subjektif ya, tapi menurut aku yang paling ampuh adalah building self-esteem dulu. Karena ya kalian cuma bisa ngandelin diri kalian sendiri, bukan orang lain. Setelah udah bisa kontrol diri, kalian bisa bikin planning list atau semacamnya buat merencanakan apa aja sih target-target yang mau kalian capai. Gampangnya kalian list 4 hal aja deh. Wish atau keinginan kalian, benefit atau manfaat dari keinginan kalian tadi. Yang ketiga obstacle atau kendalanya apa aja buat mencapai keinginan tadi. Nah, abis itu baru kalian bikin plannya gimana buat mencapai keinginan itu. Ini kalian harus bener-bener lakuin ya, jangan cuma list-list halu aja. Dan of course, kurangin main social media. Di sosial media orang-orang pada pencitraan kan. Nah, terus kalian jadi gampang compare yourself di real life dengan pencitraan orang-orang di sosmed tadi. Ya gimana gak insecure? Pokoknya kalau kalian mau cepat keluar dari quarter life crisis, you cannot compare the beginning of your journey to the middle of someone else's. Jangan banget bandingin pencapaian orang lain dengan kalian yang masih di masa-masa berusaha. Ntar malah overthinking dan kalian gak segera doing action buat benerin hidup kalian. Lagi pula di setiap pencapaian kan juga pasti ada resikonya toh. Misal kalian pas SMA nih, pengen cepet-cepet kuliah. Setelah kuliah ternyata it's not like your expectation. Nggak sebebas dan semenyenangkan itu. Terus pas kuliah, kalian pengen segera kerja. Dan ternyata get a job is not easy like what you think before. Dan seterusnya. Jadi nggak perlu buru-buru. Kalian cukup bilang ke diri kalian make it ready buat ngadepin semua itu. Persiapin diri aja bener-bener. Selain itu, kalau kalian ngerasa butuh tenaga ahli, silahkan aja kalian coba. Tapi aku juga nggak mengharuskan ya, karena nggak semua orang mau dan pada dasarnya kesehatan mental kalian ya dari diri kalian sendiri. Sehebat apapun psikolog, psikiater yang kalian pakai, kalau kalian nggak ada niat sembuh, nggak ada niat buat berubah ya nggak bakal ada perubahan. Selain itu, lagi-lagi stop comparing yourself with the other people. Be proud of yourself.
Oke, segitu aja podcast Random Talk episode ini. Semoga makin banyak hal baik yang kalian dapetin. Stay tune and see you.